Guys, tonton video ini sampai dengan selesai. Anda akan mengetahui tentang sosok Pak Jokowi yang menolak penghargaan Dr. Honoris Causa yang disematkan kepada beliau oleh universitas ternama, tidak hanya di Indonesia, bahkan internasional. Nah, ini sekaligus menjadi video untuk membantah tentang Roy Suryo yang selalu mencemooh Pak Jokowi yang seolah-olah gila dengan identitas sebagai seorang yang memiliki kekayaan akademik. Kita bahas. Kalian pernah dengar nggak dengan kata Dr. Honoris Causa? Sebenarnya gelar apa sih itu? Gelar ini disebut juga dengan doktor kehormatan, diberikan oleh perguruan tinggi kepada seseorang yang dianggap berjasa bagi ilmu pengetahuan maupun umat manusia, tanpa harus lulus dari perguruan tinggi tersebut. Tidak semua perguruan tinggi bisa memberikan gelar kehormatan ini. Salah satu syaratnya itu adalah perguruan tersebut harus memiliki program studi dengan jenjang S3 dan terakreditasi A. Kira-kira ada nggak ya orang yang menolak diberi gelar doktor kehormatan? Ada. Ternyata ada loh yang menolak, sebagian diantaranya yaitu Bapak Soeharto dan juga Bapak Jokowi. Beliau merasa belum layak menerima gelar tersebut. Inilah Presiden Indonesia dengan gelar doktor kehormatan terbanyak. Yang pertama Bapak Soekarno 26 gelar doktor honoris causa. Yang kedua Bapak Joko Widodo lebih dari 20 kali menolak gelar doktor kehormatan karena sudah nyaman dengan title insinyurnya. Yang ketiga Bapak Soeharto menolak gelar doktor kehormatan karena merasa belum pantas menerimanya. Yang keempat Bapak Susilo Bambang Yudhoyono 12 gelar doktor honoris causa. Yang kelima Bapak Abdurrahman Wahid 10 gelar doktor honoris causa. Yang keenam Ibu Megawati Soekarno Putri 9 gelar doktor honoris causa. Dan yang terakhir Bapak B.J. Habibie 3 gelar doktor honoris causa. Guys ya, jadi presiden-presiden kita itu banyak yang sudah menerima, tidak cuma 1-2 kali guys, bahkan lebih dari 2. Kayak Pak Habibie itu 3, Pak SBY, Ibu Mega itu banyak. Nah Soekarno juga apalagi itu cukup banyak. Nah memang hanya Pak Soeharto dan Pak Jokowi yang benar-benar menolak, bahkan lebih dari 20 kali guys. Ini menarik ya. Oke, selanjutnya kita langsung ke video berikutnya. Rasa bangga dan terima kasih kepada seluruh jajaran Universitas Silk Road International atas penganugerahan gelar Profesor Kehormatan ini. Penganugerahan gelar Profesor Kehormatan kepada Megawati dilakukan di Gedung Rektorat Universitas Silk Road di kota Samarkand, Sabtu siang waktu setempat. Saya doktornya itu sendiri. Ya, itu Ibu Megawati. Jadi Ibu Megawati ya beliau menikmati dan beliau menerima penghargaan doktor honoris causa itu guys. Ya, ini bukti ya, fakta sejarah bahwa presiden kita juga banyak yang menerima itu guys. Dan kita ketahui bersama bahwa Ibu Megawati ini adalah lulusan SMA menerima penghargaan doktor honoris causa. Oke. Sekarang dari Ibu Megawati kita langsung beranjak ke Pak SBY guys, yang juga menjadi presiden yang menerima doktor honoris causa. Let me begin by thanking the University of Western Australia for conferring Beliau banyak sekali terima penghargaan doktor ya guys ya. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Oke. Nah, selain Pak SBY, kita ketahui juga bersama penerimaan doktor honoris causa itu diberikan kepada Bapak Yusuf Kalla. Oke, kita akan lihat ini. Bapak Yusuf Kalla. Ya, jelas itu. Beliau juga menerima doktor honoris causa. Nah, kalau tadi dari kalangan presiden, kali ini juga Ketua DPR RI. Oh, Ibu Puan guys. Nih, beliau juga terima. Woi. Menerima penghargaan doktor honoris causa. Selamat Ibu Puan ya. Anggota Ketua DPR RI. Itu kayak dari Jepang ya. Itu huruf kata kanjinya itu luar biasa. Tidak dapat memilih dilahirkan dari Korea. di mana dan di keluarga siapa. Saya bersyukur, alhamdulillah
Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, mentakdirkan saya dilahirkan di keluarga Ibu Mega dan almarhum Taufik Dimas. Nah, guys, Ketua DPR RI dapat penghargaan dari Korea, bukan dari Jepang ya. Karena kalau dari Jepang sensitif, soalnya sertifikatnya atau apa yang istilahnya, ijazahnya itu persis dengan ijazahnya Yamaguchi, yang beda sekali dengan Rismon Sianipar. Oke, selain Mbak Puan, Ketua DPR RI, ada juga menteri-menteri dan kepala-kepala daerah kita, guys. Ini kemudian mereka juga menerima penghargaan sebagai Doktor Honoris Causa. Ini salah satunya adalah Pak Erlangga. Dari Korea Selatan juga, Erlangga guys. Hartarto dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa dari Gyeongsang National University, Gyeongsang Korea Selatan. National. Dapat penghargaan menteri-menteri dan pejabat-pejabat kita. Mantap. Pak Erick Thohir. Ya. Siapa lagi nih? Oh ya, Pak Erick Thohir masih. Selamat, Pak. Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mendapat anugerah Doktor Honoris Causa dari Universitas Brawijaya. Erick dinobatkan sebagai doktor kehormatan bidang manajemen strategi. Penganugerahan itu diberikan langsung oleh Ketua Senat Akademik UB Prof. Dr. Arifin MS dan dikukuhkan di Gedung Samanta Krida kampus setempat. Tahu kan dia? Ridwan Kamil. Tapi kalau Pak Ridwan Kamil kayaknya memang layak juga sih dalam bidangnya, dalam bidang yang ini. Kalau bidang yang lain, aduh, bermasalah, guys. Keren ya. Karena biar bagaimanapun Ridwan Kamil ini orang yang berprestasi secara akademik dan ilmu pengetahuan. Ada juga prestasi yang lain. Tulis di kolom komentar. Mantap. Iya. Ya. Ridwan Kamil, calon gubernur Jakarta, baru-baru ini menerima gelar Profesor Kehormatan dari LN Gumilyov Eurasian University. Apa karena mau nyalon sebagai gubernur ya diberikan penghargaan ini merupakan pengakuan internasional atas keunggulan Kang Emil dalam arsitektur, perencanaan kota, dan perencanaan inovasi kota. kepemimpinan. Dia bikin IKN Gelar itu. ini tidak hanya mencerminkan prestasi luar biasa dalam karirnya, tetapi juga menjadi simbol dari Konsep dedikasi IKN kan dan dia yang buat, kontribusi guys. Kang Emil terhadap masyarakat global. Jeddah, selamat dan sukses. Wish. Doktor Honoris Causanya. Terima kasih. Jenderal Muldoko. Izin Bapak. Pak Muldoko dapat lagi, guys. Pokoknya menteri-menteri, pejabat-pejabat kita itu suka terima. Nyalakan api murni. Wih. Api persaudaraan bangsa-bangsa yang tidak akan kunjung padam. Hopla! Mari kawan-kawan seangkatan. Ya. Kita pahat Tugu Pualam Indonesia sempurna. Wih. Indonesia sempurna. Wih. Biasa. Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Caimin. Muhaimin Iskandar atau Caimin Bayangkan, meraih penghargaan gelar bisa Doktor ngambil Kehormatan partainya Honoris pamannya Causa aja bisa dari dapat Budi Doktor Sastra Honoris Causa. University Luar Florida biasa. USA sebagai pengakuan atas Tapi kontribusi keren, luar biasa di Caimin. bidangnya. Hari ini saya mewakili Bapak Muhaimin Iskandar untuk sebuah perayaan dan juga penganugerahan Dr. Honoris Causa dari Budi Sastra University Florida USA. Keren, langsung dari USA. Pengangkatan gelar Profesor Kehormatan Luar Dr. biasa. H.C. Abdul Halim Iskandar MPD di Universitas Negeri Wih. Surabaya. Nih saudaranya Caimin Rektor juga. Universitas Negeri Surabaya Luar menimbang biasa. dan seterusnya mengingat dan Pejabat-pejabat kita seterusnya tuh dengan mudah. memperhatikan dan seterusnya memutuskan, menetapkan,
Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang pengangkatan gelar Profesor Kehormatan Dr. H.C. Abdul Halim Iskandar MPD di Universitas Negeri Surabaya. Jadi kalau ya udah doktor, bisa jadi profesor. Pemirsa, Gubernur Oli Dondo Kambe, Gubernur gue di Sulut. Dr. Honoris dapat guys. Manajemen dari Universitas Samratulangi. Luar biasa. Atas nama keluarga Dondo Kambe Tamuntuan, atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Selamat Utara, Pak Dr. Oli Samratulangi memberikan gelar Dr. Honoris Causa bagi saya sebagai gubernur dan pribadi di saat-saat yang saya kira yang sangat mengharukan bagi saya. Sangat terharu Pak, sangat terharu juga. Pribadi saya. Luar biasa. Saya menyampaikan terima kasih semuanya. Anak-anakku yang luar biasa memberikan kecintaan dalam keluarga, dalam doa. Saya berharap bahwa gelar Honoris Causa ini akan menjadi inspirasi bagi anak-anakku semua dalam mencapai cita-cita setinggi mungkin. Nah, Ibu Khofifah ya, beliau juga jadi Menteri Sosial, jadi Gubernur Jawa Timur. Ya. Jadi pejabat-pejabat kita itu sangat mudah untuk mendapatkan penghargaan dari kampus-kampus ternama. Jadi sangat gampang seorang Jokowi kalau mau dapat titel sebagai profesor, kayak doktor, kayak itu sampai 21 kali dia tolak guys. Tapi sekali lagi penghargaan ini bukan sesuatu yang buruk ya. Itu justru adalah bukti bahwa orang tersebut dinilai oleh pihak-pihak kampus. Cuma soal sadar diri dan tidak sadar diri itu kembali kepada diri. Ya dari beberapa orang yang sudah kita tampilkan kan memang ada yang memang ya layak lah disebut sebagai doktor atau profesor yang punya kemampuan, punya kapasitas ya. Tapi kan ada juga yang Oke guys, langsung kita cari pembahasan lainnya ya. Tapi ada juga artis yang kemudian sebelum menjadi pejabat, dia mendapat kesempatan sebagai sosok yang diberikan penghargaan. Walaupun kemudian kayaknya bermasalah sih. Oke, artis siapakah itu yang hari ini udah jadi pejabat? Dr. H.C. Raffi Farid Ahmad sebagai utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Artis sekaligus pengusaha Raffi Ahmad baru saja menerima gelar Doktor Kehormatan atau Doktor Honoris Causa dari Universal Institute of Professional Management di Thailand untuk disiplin ilmu Event Management and Global Digital Development. Gelar Honoris Causa yang Raffi terima merupakan gelar kehormatan yang diberikan oleh perguruan tinggi. Umumnya, hanya kampus berakreditasi A dengan program doktor saja yang berhak menganugerahi gelar kehormatan akademisi ini. Sementara, kampus pemberi gelar kehormatan untuk Raffi hanya mencantumkan izin penyelenggaraan pendidikan jarak jauh dan nomor akreditasi dari lembaga akreditasi Inggris yang bermarkas di kota London. Pengamat pendidikan Doni Kusuma menyoroti gelar pendidikan doktor kehormatan atau honoris causa yang diberikan kepada aktor Raffi Ahmad. Gelar doktor kehormatan seharusnya diberikan bila yang bersangkutan memiliki jasa luar biasa dalam bidang pengetahuan, teknologi, atau bidang kemanusiaan. Doni juga menyinggung universitas di Indonesia yang terlalu mudah memberikan gelar. Menurutnya, fenomena ini akan bisa berdampak pada kredibilitas universitas tersebut. Dari penelusuran, diketahui kampus UIPM yang memberi gelar Raffi Ahmad ternyata memiliki kantor cabang di wilayah Kota Bekasi. Lokasinya berada di lantai 7 Gedung Plaza Sumarekon, Kota Bekasi, Jawa Barat. Saat Metro TV menyambangi alamat kantor cabang kampus UIPM Senin lalu, kampusnya hanya berupa virtual office atau kantor bersama. Suasana lantai 7 di Plaza Sumarekon ini terlihat sepi, hanya beberapa staf pengelola virtual office yang terlihat. Mas, soal gelar doktor honoris causa mas yang tidak diakui oleh Kemendikbud mas, ini kan tadi sempat masih dibacakan juga mas, ini bagaimana? Ya kalau itu mungkin nanti ditanyakan saja kepada pihak sebelah sana. Terima kasih. Sebelah sana. Oke, tapi nggak apa-apa, kita perlu apresiasi ya. Kalau Raffi Ahmad ini termasuk orang yang berkarya kok menurutku ya, termasuk orang yang layak lah disebut sebagai tokoh ya, sebagai ya inspirasi buat generasi anak muda. Tapi kalau untuk mendapatkan gelar honoris causa nampaknya
Aku nggak mau bahas lebih jauh soal beliau ya. Tapi intinya beliau orang baik ya. Bang Rafli orang baik dan perlu kita apresiasi. Oke guys, kali ini kita mau dengarkan kenapa kemudian Pak Jokowi itu akhirnya tidak mau menerima apa istilahnya ya, penghargaan honoris causa itu, dan bagaimana tanggapan dari banyak pengamat atau orang-orang tertentu yang barangkali juga punya perspektif Pak Jokowi yang justru menolak gitu kan. Bahkan menurut tokoh ini, Pak Jokowi itu sebenarnya ingin mendidik kepada pejabat-pejabat kita agar tidak terlalu latah ketika diberikan penghargaan seolah-olah langsung. Kadang-kadang perlu juga untuk mawas diri, perlu juga untuk belajar dari diri sendiri. Nah, Pak Jokowi sudah meneladankan itu bersama Pak Soeharto. Nah, kita dengarkan dulu perspektif ini, guys. Presiden Jokowi di 2 periode sempat juga digoda untuk diberikan gelar Doktor Honoris Causa. Menteri-menterinya pun yang tidak mendapatkan pendidikan tinggi pun mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa. Tapi presiden yang kebetulan lulus dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada berkelakar, dia bilang saya ini kan insinyur dengan gelar IR di depan namanya, dan saya bukan doktor. Bagi Pak Presiden Jokowi, doktor adalah proses akademik yang harus dia tempuh menjalankan studi S2 dan S3. Beliau merasa juga belum pantas untuk mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa. Dan dari 2 presiden ini, Presiden Soeharto dan Presiden Jokowi, kita belajar tentang bagaimana kita bisa berkontribusi begitu luar biasa besar kepada publik, kepada negara, kepada dunia, tanpa kita pusing dengan tawaran-tawaran gelar Doktor Honoris Causa. Ini pesan baik untuk para pejabat publik, tokoh politik, untuk meneladani apa yang diteladani oleh Presiden Soeharto dan Presiden Jokowi. Ya guys, jadi kata kuncinya adalah sebenarnya Pak Soeharto dan juga Pak Jokowi sebenarnya memberikan sebuah keteladanan yang baik buat pejabat-pejabat kita, guys. Kalau Anda memang pejabat dan juga betul-betul punya prestasi dan punya sesuatu yang bernilai terhadap kemanusiaan, teknologi, pengetahuan, dan juga generasi yang akan datang, aku pikir layak diberikan penghargaan. Hanya jangan karena Anda tidak ikuti proses akademik yang prosedur, tapi ternyata Anda punya prestasi yang begitu bermanfaat bagi manusia, masa depan, jangka panjang, ya Anda layak disebut sebagai profesor gitu. Walaupun yang namanya profesor dan juga doktor, ya sebaiknya, sebisanya itu didapat dengan keadaan dan situasi di mana itu diikuti proses perkuliahannya. Ya itu contoh yang baik menurutku dari Pak Jokowi. Nah, kali ini kita akan belajar dari Pak Jokowi, selain dia tidak gila dengan titel-titel ya guys ya, dia orangnya rendah hati. Dan dia memposisikan diri sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat. Sekali lagi, mudah-mudahan video ini akhirnya akan membuat kita tersadarkan sekaligus menyadarkan seorang Roy Suryo bahwa Pak Jokowi itu tidak gila titel, guys. Ya itu insinyur, ya itu memang dia kuliah, dia dapat gitu. Nah, sekarang kita belajar dari sosok Joko Widodo. Aku hanya manusia yang punya salah dan dosa. Bukan malaikat surga yang selalu buatmu bahagia. Mungkin sedikit. Bapak, terima kasih Pak sudah lihat keluarga kami Pak. Terima kasih Pak. Mohon doa Pak. Ini yang pembangunan untuk rumah. Ini kan sudah dibagi 8.000 kakak. Ya. Di sini belum ya. Tuhan dia sedang berjuang, jaga dia, lindungi dia, karena ada yang menunggunya untuk pulang. Keren guys, beliau turun-turun ke lapangan. Oh,
Beliau langsung turun ke lapangan, guys. Terima kasih, Pak. Terima kasih sudah ke donor, Pak. Terima kasih banyak. Pak, Presiden. Pak, terima kasih sudah ke donor, Pak. Matamu masih tersimpan seleksa peristiwa, benturan dan hempasan terpahat di keningmu. Kau nampak tua dan lelah, telah memberikan sesuatu yang terbaik untuk bangsa ini. Tenaganya, ilmunya, pikirannya, bahkan hidupnya diwakafkan untuk bangsa ini. Kita melihat betapa Presiden kita ini, Pak Jokowi, Masya Allah, orangnya sabar, telaten, sregep, Masya Allah. Sampai seakan-akan gak mikir dirinya sendiri, sampai kurus. Masya Allah. Tentu, kalau saya diperbolehkan mewakili semua yang hadir, boleh gak saya mewakili panjenengan? Ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden yang telah membuat bangsa ini tersenyum, yang telah membuat bangsa ini bisa berpikir tentang seperti apa masa depan yang akan datang. Terima kasih Pak Presiden, Pak Wakil Presiden, terima kasih para menteri, terima kasih. Izinkanlah saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilap selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Oke guys ya, dari sini apakah kalian masih percaya bahwa Pak Jokowi gila titel sarjana? Dari sini apakah kalian masih percaya apa yang selama ini dibuat oleh Roy Suryo yang meledeknya, menghinanya dengan membuka baju, memperlihatkan pakai baju SMA, yang merendahkan seorang Joko Widodo? Dan dari sini, apakah pantas orang baik seperti Pak Jokowi kemudian menerima hinaan seperti yang selalu dilakukan oleh Roy Suryo, Rismond, dan juga Dr. Tifa bersama rombongan-rombongannya? Saya kembalikan kepada Anda. Terima kasih Pak Jokowi. Saya Bambil, offside. Surga jalannya ada di dunia. Setelah meninggal dunia tak ada lagi kesempatan untuk bertakwa. La ilaha illallah, lafaz